Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Plot Horror. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Sang Pencipta. Pernahkah teman-teman merasa suasana di depan tenda berubah menjadi sangat mencekam saat api unggun mulai meredup? Sebuah hutan rimba yang seharusnya menjadi tempat melepas penat, namun justru menyimpan sosok kaku yang berdiri diam di balik kegelapan pohon. Hari ini aku akan membahas sebuah kisah tentang seorang pendaki yang harus berhadapan dengan tamu tak diundang di lingkaran apinya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Namaku Dion. Aku adalah seorang pecinta alam yang sudah cukup sering mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Bagiku, gunung adalah tempat terbaik untuk mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Namun, sebuah kejadian di Gunung Lawu sekitar 1 tahun yang lalu telah mengubah pandanganku selamanya. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani mendaki jika jumlah rombongan kami ganjil atau melewati jalur yang sudah lama ditutup oleh warga setempat. Malam itu, aku mendaki bersama 2 orang temanku, Dimas dan Mamat. Kami memilih jalur pendakian yang jarang dilalui orang karena ingin suasana yang lebih privat. Saat jam menunjukkan pukul 8 malam, cuaca mendadak berubah buruk. Kabut tebal turun dengan sangat cepat, menutupi jarak pandang kami hingga hanya tersisa 2 meter ke depan. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk lanjut, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah lahan datar kecil yang dikelilingi oleh pepohonan pinus yang rapat. Setelah tenda berdiri, kami menyalakan api unggun kecil di depan pintu tenda untuk menghangatkan tubuh. Suasana hutan saat itu sangat sunyi, tidak ada suara burung malam, bahkan suara gesekan daun pun terdengar sangat kaku. Hawa dingin yang menusuk tulang membuat kami lebih banyak diam sambil menyeruput kopi panas. Sekitar pukul 11 malam, Dimas dan Mamat memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur lebih dulu. Aku memilih untuk tetap di luar sebentar, menjaga api unggun agar tidak padam. Saat aku sedang asik memandangi bara api, indera penciumanku tiba-tiba menangkap aroma yang sangat mengganggu. Itu adalah aroma kapur barus yang sangat tajam, namun perlahan berubah menjadi bau tanah basah yang sangat menyengat. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling area perkemahan kami yang gelap. Lampu senter yang aku letakkan di samping kaki tiba-tiba berkedip redup. Di batas cahaya api unggun, tepat di balik sebatang pohon pinus yang besar, aku melihat sesuatu yang berwarna putih kusam. Objek itu berdiri sangat tegak dan diam. Tingginya melebihi tinggi manusia normal. Objek itu terbungkus kain putih yang penuh dengan bercak tanah merah yang tampak masih baru. "Siapa di sana? Dimas? Kamu keluar ya?" tanyaku dengan suara yang tertahan di tenggorokan. Tidak ada jawaban dari balik pohon, namun saat api unggun sedikit membesar karena tiupan angin, aku bisa melihat dengan jelas kalau sosok itu adalah sesosok pocong. Kain kafannya sangat kusam dan tampak lembab, seolah baru saja keluar dari liang lahat yang kehujanan. Bagian kepalanya diikat dengan tali kain yang dipelintir kaku, mencuat tinggi ke arah atas. Rasa takut mulai merayap di punggungku. Aku mencoba untuk tetap tenang dan tidak mengalihkan pandangan, namun setiap kali aku berkedip, sosok itu berpindah posisi. Ia tidak melompat, tapi seolah-olah bergeser secara instan. Sekarang, ia sudah berdiri tepat di pinggir lingkaran cahaya api unggun. Aku bisa melihat wajahnya melalui pantulan cahaya api yang kemerahan. Wajah itu tertutup kain kafan yang sangat kotor, namun di bagian matanya terdapat 2 lubang gelap yang sangat dalam. Dari lubang itu, aku merasa ada tatapan kebencian yang ditujukan tepat ke arahku. Kapas putih yang sudah menghitam menyumbat lubang hidungnya, dan cairan bening yang berbau amis tampak merembes keluar dari sela-sela ikatan kepalanya. Aku mencoba berdiri untuk masuk ke dalam tenda, namun kaki terasa sangat lemas, seolah-olah otot aku telah membeku karena hawa dingin yang dibawa oleh sosok tersebut. Tiba-tiba, api unggun di depanku padam sepenuhnya secara mendadak, menyisakan asap hitam yang berbau busuk. Dalam kegelapan total hutan itu,
Aku merasakan ada sesuatu yang berdiri tepat di depan wajahku. Jaraknya sangat dekat, hingga aku bisa merasakan kelembaban dari kain kafannya yang menyentuh ujung hidung. Aroma bangkai yang luar biasa menyengat, kini memenuhi seluruh indera penciumanku. "Dion, temani aku di bawah," desi sosok tersebut tepat di depan mukaku. Aku secara refleks meraba tanah dan menemukan lampu senter. Begitu aku menyalakan senter tersebut, sosok pocong itu sudah berada tepat di atas tenda kami, yang menindih tenda itu dengan posisi kaku, hingga bagian tengah tenda merasa turun ke bawah karena beban yang sangat berat. Aku mendengar suara Dimas dan Mamat berteriak panik dari dalam tenda, karena mereka merasa terhimpit oleh sesuatu yang sangat dingin. "Dion, ada apa di atas? Berat banget, tolong!" teriak Dimas dari dalam tenda. Aku mencoba menarik kain tenda tersebut, namun tanganku justru menyentuh permukaan kain kafan yang kasar dan dipenuhi tanah. Kain itu terasa sangat dingin, laksana es batu yang dibalut kain memori. Sosok pocong di atas tenda itu mulai memutar kepalanya ke arahku secara patah-patah. Wajah hitamnya kini menatapku dari atas tenda. Ia mulai menjatuhkan tubuh kakunya ke arahku. Rasa dingin yang merembes dari kain kafan di atas tenda itu seolah menyerap seluruh keberanian yang aku punya. Di dalam tenda, suara teriakan Dimas dan Mamat terdengar semakin tercekik. Suara beban kaku di atas mereka mulai menghisap udara dari dalam sana. Aku berdiri mematung di bawah guyuran kabut yang semakin pekat, sementara sosok itu perlahan-lahan mulai merosot turun dari atas tenda, tepat ke arah tempat aku berdiri. Senter di tanganku bergetar hebat. Di atas tenda, sosok putih itu bergerak sangat lambat namun pasti. Setiap inci pergerakannya menimbulkan suara gesekan kain kering yang sangat menyayat telinga. Tenda yang seharusnya kokoh kini melengkung tajam ke bawah, menekan tubuh Dimas dan Mamat yang terus meronta dari dalam sana. "Dion, tolong, sesak banget di sini." Suara Dimas terdengar semakin parau. Aku mencoba memberanikan diri untuk mendekat. Dengan tangan gemetar, aku meraih salah satu tali pasak tenda, bermaksud mengguncangnya agar sosok itu jatuh. Namun, begitu tanganku menyentuh permukaan tenda yang tertutup kain kafan tersebut, rasa dingin yang luar biasa langsung menjalar ke seluruh lenganku. Rasanya seperti menyentuh air es yang sudah bercampur dengan lumpur makam. Sosok pocong itu berhenti bergerak, yakni berada dalam posisi tertelungkup di atas tenda. Namun, kepalanya secara perlahan berputar 180 derajat ke belakang untuk menatapku. Wajahnya hitam legam, kini berada tepat di depan cahaya senterku. Aku bisa melihat serat-serat kain mori yang kasar masuk ke dalam lubang matanya yang kosong. Baunya kian menyengat, menyerupai aroma bangkai binatang yang sudah membusuk di tengah hutan yang lembab. Tiba-tiba, pocong itu meluncur jatuh dari atas tenda dan berdiri tegak hanya beberapa sentimeter di hadapanku. Tubuhnya sangat kaku, laksana batang kayu yang dibalut kain. Aku mundur hingga menabrak pohon pinus di belakangku. Dalam kepanikan, aku teringat sesuatu. Saat pendakian sore tadi, Mamat sempat menemukan sepotong tali kain yang kusam di jalur yang kami lalui. Tanpa pikir panjang, Mamat mengambil tali itu dan mengikatkannya di salah satu pasak tenda kami. Mengira itu hanya tali kain bekas pendaki lain yang tertinggal. "Mamat, tali yang kamu ambil tadi, lepasin sekarang!" teriakku sekuat tenaga. Dari dalam tenda yang mulai tidak berbentuk itu, aku mendengar suara Mamat yang menggap-menggap. "Gak bisa, Yon. Tanganku kaku. Dingin banget." Lampu senterku mendadak mati total. Kegelapan hutan kembali menyelimuti kami. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara langkah kaki yang berat. Bukan langkah kaki manusia, melainkan suara dentuman benda tumpul yang dijatuhkan ke tanah secara berulang. Suara itu berpindah-pindah dengan sangat cepat di sekeliling tenda kami. Kadang terdengar dari arah belakang pohon, kadang terdengar tepat di samping telingaku. Hawa dingin kian menusuk, dan kabut di sekitar kami mulai berwarna merah redup, seolah-olah menyerap darah dari dalam tanah. "Dion, ikatannya ada di sini." Suara itu kini terdengar dari arah dalam tenda. Aku terkejut luar biasa. Sosok itu bukan lagi berada di luar, melainkan sudah masuk ke dalam tenda bersama teman-temanku. Aku segera merogoh korek api di saku jaket dan menyalakan pemantik gas. Cahaya kecil dari pemantik itu memperlihatkan pemandangan yang tidak akan pernah aku lupakan. Melalui pintu tenda yang terbuka sedikit, aku melihat Dimas dan Mamat duduk berpelukan di pojok tenda dengan wajah mereka yang sangat pucat.
Namun di tengah-tengah mereka berdiri kaku sosok putih tersebut. Bagian bawah pocong itu terikat mati pada pasak tenda yang tadi diikat oleh Mamat. Tali kain kusam itu seolah-olah tumbuh dan menyatu dengan kain kafannya. Sosok itu mulai memiringkan tubuhnya ke arah Mamat. Kapas di lubang hidungnya bergetar kencang. "Kamu yang mengikatku di sini," Mamat menjerit histeris. Saat sosok itu mulai menjatuhkan tubuh kakunya ke arah bahu Mamat, Mamat menjerit histeris. Saat sosok itu mulai menjatuhkan tubuh kakunya ke arah bahu Mamat, aku melihat kulit bahu Mamat yang tersentuh kain kafan itu langsung berubah warna menjadi biru kehitaman. Seolah-olah sel-selnya mati seketika karena suhu dingin yang ekstrim. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus memutus ikatan itu. Dengan tangan yang kaku, aku meraih pisau lipat dari pinggangku. Aku merangkak mendekati pasak tenda yang menjadi pusat ikatan gaib tersebut. Namun, setiap kali aku mendekat, api dari pemantik gas aku mendadak padam, dan aku merasakan ada tangan-tangan dingin yang tidak terlihat mulai mencengkram kakiku, mencoba menarik aku menjauh dari tenda. "Lepaskan, atau mereka ikut kukubur." Tanah di bawah tenda kami mulai bergetar. Aku melihat tanah tersebut perlahan-lahan amblas, membentuk lubang yang menyerupai liang lahat. Tenda kami mulai tenggelam sedikit demi sedikit ke dalam tanah yang basah dan berbau busuk tersebut. Tanah di bawah tenda kami terasa semakin amblas, seolah hutan ini sedang membuka mulutnya untuk menelan kami bulat-bulat. Suara rintihan Dimas dan Mamat terdengar sangat menyiksa telinga, bercampur dengan suara gesekan kain kafan yang basah. Aku bisa melihat kaki Mamat sudah tertimbun tanah hingga mata kaki, sementara sosok aku itu terus menekan tubuhnya dengan beban yang sangat berat. Aku merangkak dengan susah payah menuju pasak tenda di tengah kegelapan yang nyaris total. Setiap kali aku bergerak, tanah di bawahku terasa kenyal dan bergetar, mengeluarkan cairan hitam yang baunya seperti formalin busuk. Aku bisa merasakan tangan-tangan dingin yang tidak terlihat terus mencengkram pergelangan kakiku, mencoba menyeretku menjauh dari tenda yang kian amblas. "Dion, tolong, kakiku nggak bisa gerak," teriak Mamat. Suaranya sudah hampir habis karena rasa takut yang luar biasa. Aku menyalakan kembali pemantik gas di tangan kananku. Cahaya kecil itu memperlihatkan sosok pocong tersebut kini sudah menempelkan wajah hitamnya yang kering tepat di depan mata Mamat. Kapas kotor dari hidung sosok itu menyentuh pipi Mamat, meninggalkan noda kuning yang berbau amis. "Kembalikan ikatanku ke tempatnya," desis sosok tersebut. Suaranya terdengar sangat parau, seperti gesekan kayu lapuk. Aku melihat ke arah pasak tenda. Tali kain kusam yang tadi diikatkan Mamat ternyata bukan sekedar tali. Tali itu berdenyut, seolah-olah memiliki aliran darah sendiri. Kain itu melilit pasak besi dengan sangat kencang, dan anehnya, lilitannya tampak menyatu dengan kain kafan yang membungkus sosok pocong tersebut. Dengan tangan gemetar, aku membuka bilah pisau lipatku. Aku mengarahkan mata pisau itu ke tali kain kusam tersebut. Namun, begitu ujung pisau menyentuh kainnya, sebuah hantaman dingin yang sangat kuat terpental ke arahku. Tanganku mendadak kaku, dan pisau itu terlepas dari genggamanku, jatuh ke dalam lumpur hitam yang mulai memenuhi area tenda. "Jangan pakai besi, Dion," suara itu kembali bergema, kali ini terasa sangat dekat di telingaku. Aku tersadar, ini bukan masalah fisik yang bisa diselesaikan dengan senjata tajam. Ini adalah masalah ikatan. Aku harus melepaskan tali itu dengan tanganku sendiri, meskipun rasanya sangat dingin dan menjijikkan. Aku merangkak lebih dekat, mengabaikan rasa mual yang menyerang karena bau bangkai yang kian pekat. Aku memegang tali kain kusam itu dengan kedua tanganku. Rasanya luar biasa dingin, laksana memegang bongkahan es yang dibalut lumpur. Begitu tanganku menyentuh tali tersebut, aku melihat bayangan kilas balik di kepalaku. Sosok laki-laki tua yang meninggal di jalur pendakian ini bertahun-tahun yang lalu, yang jenazahnya tidak pernah ditemukan karena tertimbun longsor. Tali yang diambil Mamat adalah tali pocong bagian bawah jenazah itu yang terlepas saat longsor terjadi. "Maafkan kami tidak tahu," bisikku sambil mencoba menarik lilitan tali tersebut dari pasak. Lilitannya sangat keras. Aku menggunakan seluruh tenagaku. Di saat yang sama, sosok pocong itu mulai melompat-lompat kecil di tempat, menciptakan dentuman berat yang membuat tanah semakin amblas. Setiap dentuman itu membuat tubuh Dimas dan Mamat semakin tenggelam ke dalam tanah. "Ayo Dion, cepat!" Dimas berteriak sambil berusaha mengangkat tubuh Mamat agar tidak semakin tenggelam. Dengan satu tarikan terakhir yang sangat kuat,
Akhirnya tali itu terlepas dari pasak tenda. Begitu tali itu lepas, sebuah ledakan udara dingin menghantam wajahku hingga aku terbental ke belakang. Seluruh lampu senter di sekitar kami mendadak menyala dengan sangat terang, membiaskan cahaya putih yang menyilaukan. Aku mendengar suara jeritan panjang yang sangat nyaring, lalu semuanya mendadak menjadi sangat sunyi. Perlahan aku membuka mata, kabut merah tadi sudah hilang, digantikan oleh kabut putih biasa yang tipis. Tanah yang tadinya lembek dan amblas, kini kembali menjadi tanah hutan yang padat. Tenda kami masih berdiri, meskipun kondisinya sudah sangat berantakan dan miring. Aku melihat ke arah pintu tenda, sosok putih itu sudah tak ada. Dimas dan Mamat terduduk lemas di tanah, napas mereka terengah-engah. Mamat menangis kesenggukan sambil memegangi kakinya yang penuh dengan noda tanah merah yang sulit dibersihkan. Di tanganku, tali kain kusam tadi masih ada, namun sekarang tali itu tampak seperti kain biasa yang sudah sangat lapuk. Kita harus pergi sekarang, bawa barang seadanya saja, kataku dengan suara yang masih bergetar. Kami segera mengemas barang dengan terburu-buru. Tali kain kusam itu aku bungkus dengan plastik dan aku letakkan kembali di tempat Mamat menemukannya tadi, di bawah sebuah pohon besar yang akar-akarnya menonjol. Aku meletakkannya dengan posisi yang sopan dan membisikkan doa singkat. Kami turun dari gunung itu dengan kecepatan yang tidak wajar. Kami tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun, meskipun kami merasa seperti ada suara langkah kaki kaku yang mengikuti kami dari kejauhan di balik pepohonan. Begitu sampai di pos pendakian bawah, saat matahari baru saja terbit, petugas pos melihat kami dengan heran karena wajah kami yang sangat pucat dan baju yang penuh dengan noda tanah merah. Mamat bahkan harus mendapatkan perawatan karena kulit kakinya mengalami luka ringan di tempat yang tadi dicengkram oleh sosok tersebut. Sejak kejadian itu, aku, Dimas, dan Mamat tidak pernah lagi mendaki gunung yang sama. Bahkan, setiap kali kami berkumpul, kami selalu menghindari pembicaraan tentang mendaki atau camping. Satu hal yang masih membuat aku merinding adalah setiap kali aku mencium bau kapur barus atau bau tanah setelah hujan, tanganku selalu terasa dingin di bagian yang tadi memegang tali tersebut. Dan di rumah Mamat, setiap malam jam 1 dini hari, sering terdengar suara benda tumpul yang menghantam pintu kamarnya. Seolah-olah sesuatu masih ingin berterima kasih, atau mungkin masih ada ikatan lain yang belum benar-benar selesai. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Ingat ya, saat kalian berada di alam liar, jangan pernah mengambil apapun, sekecil apapun itu, apalagi yang bukan milik kalian, karena terkadang sesuatu yang kalian anggap sampah adalah pengikat bagi mereka yang ingin tetap tinggal. Aku pamit undur diri, tetap waspada di lingkaran api kalian, karena kegelapan hutan selalu punya mata yang mengawasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.